Keluarnya terdakwa dari grup WA bukan merupakan bentuk antisipasi dari hal yang akan terjadi. Terlebih pada waktu itu terdakwa tidak mengira kalau peristiwa meninggalnya Mirna akan menjadi seperti sekarang ini. Apabila masih ada pihak-pihak yang mempertanyakan dan menaruh curiga terhadap terdakwa mengenai isi dari grup WA Billy Blue Days, mereka juga dapat melihatnya dalam handphone Hani dan Vera yang juga mempunyai grup yang sama di HP mereka masing-masing. Analisa mengenai hubungan terdakwa dengan Patrick. Bahwa selama terdakwa dan Mirna berteman di Australia, mereka memiliki hubungan persahabatan yang baik. Layaknya seorang remaja, mereka sering bercerita satu sama lain, membahas berbagai macam hal. Akan tetapi, untuk persoalan yang sifatnya pribadi, terdakwa tidak terlalu terbuka terhadap Mirna. Salah satunya mengenai hubungan terdakwa dengan mantan pacarnya yang bernama Patrick. Terdakwa memang pernah bercerita kepada Mirna mengenai lelaki yang sedang dekat dengannya saat itu. Akan tetapi terdakwa tidak pernah bercerita banyak mengenai sosok lelaki itu. Jangankan kepribadiannya, namanya saja pun terdakwa tidak pernah menyebutkannya kepada Mirna atau siapapun. Dalam perjalanannya, hubungan terdakwa dengan Patrick memang sering terjadi permasalahan. Akan tetapi permasalahan itu merupakan masalah biasa yang sering timbul dalam hubungan sebagai sepasang kekasih. Sehingga hal tersebut merupakan hal yang wajar. Apabila sedang terjadi permasalahan dengan Patrick, terdakwa tidak pernah menceritakannya kepada siapapun termasuk kepada Mirna. Karena terdakwa tidak pernah bercerita apapun mengenai hubungannya dengan Patrick kepada Mirna. Oleh karena itu, Mirna pun tidak pernah mencampuri urusan antara terdakwa dengan Patrick. Apalagi memberikan nasihat kepada terdakwa supaya ia memutuskan hubungannya dengan Patrick karena sifat buruk yang dimiliki Patrick. Bagaimana bisa Mirna menasihati terdakwa sedangkan Mirna sendiri tidak tahu, bahkan tidak mengenal sosok Patrick? Sungguh tidak masuk akal apabila itu dijadikan alasan terdakwa menaruh sakit hati kepada Mirna atas nasihatnya itu. Begitupun Arif Sumarko, suami Mirna, bagaimana bisa dia mengetahui bahwa terdakwa sakit hati kepada Mirna atas nasihatnya, sedangkan terdakwa tidak pernah bercerita kepada siapapun termasuk kepada Arif, bahkan Mirna sekalipun? Sangat tidak beralasan apabila ini dijadikan alasannya. Analisa mengenai latar belakang kembali ke Indonesia. Bahwa tujuan utama terdakwa pulang ke Indonesia adalah untuk berlibur karena sudah hampir 4 tahun tidak pulang ke Indonesia. Selain itu, di dalam perjalanan pulang ke Indonesia, terdakwa teringat untuk menghubungi Mirna yang mana merupakan teman kuliah selama di Australia. Sehingga ia terpikir untuk bertemu atau bereuni dengan Mirna. Tujuan terdakwa ke Indonesia memang untuk berlibur. Namun apabila ada pekerjaan yang sekiranya nanti cocok di Indonesia, ia berencana untuk menetap lagi di Indonesia. Karena memang terdakwa secara lisan sudah mengajukan pengunduran diri atau keluar dari pekerjaannya di NSW. Analisa mengenai menghadiri pemakaman Mirna. Bahwa terdakwa tidak menghadiri pemakaman Mirna karena ia masih merasakan kesedihan yang mendalam dan kehilangan seorang sahabat. Dan rasa trauma teringat kejadian di Cafe Oliver. Pada saat itu juga terdakwa berada dalam kesehatan yang kurang baik, di mana asma yang dideritanya sedang kambuh. Sehingga keadaan itu sungguh beralasan mengapa terdakwa tidak menghadiri pemakaman Mirna, tetapi datang ke rumah duka. Bahwa terdakwa juga beralasan tidak menghadiri pemakaman Mirna karena pada saat
terdakwa datang ke rumah duka merasa ada yang mengintimidasi sehingga untuk pemakaman esok harinya terdakwa tidak berani menghadirinya. Analisa mengenai tayangan rekaman CCTV. Dalam rekaman CCTV kamera 7, terdakwa membantah bahwa orang yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum adalah dirinya. Hal ini dikarenakan rekaman CCTV dari kamera 7 memiliki jarak pandang jauh sehingga membuat objek-objek yang terlihat menjadi tidak jelas dan sulit untuk dipastikan. Selain itu, dalam rekaman CCTV dari kamera 7 juga diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum ada objek yang bergerak di meja nomor 54 berupa paper bag yang bergerak ke ujung meja. Bagaimana dapat memastikan suatu objek dalam tayangan CCTV apabila gambar yang ditampilkan tidak jelas? Tampilan yang tidak jelas ataupun kabur tentu akan membuat penafsiran yang kabur pula apabila dipaksakan untuk disimpulkan sehingga diragukan kebenarannya. Analisa mengenai rekonstruksi. Bahwa di dalam persidangan pemeriksaan terdakwa ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum berita acara rekonstruksi di Cafe Oliver. Dalam berita acara rekonstruksi tersebut terdapat beberapa adegan yang tidak diberi paraf oleh terdakwa. Padahal dalam acara rekonstruksi tersebut seluruh adegan dilakukan oleh terdakwa di Cafe Oliver diberi paraf oleh terdakwa. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah di manakah berita acara rekonstruksi yang sesungguhnya dilakukan terdakwa pada saat rekonstruksi? Analisa mengenai pernyataan I'm sorry. Bahwa pernyataan I'm sorry yang diucapkan oleh terdakwa pada saat rekonstruksi saat berada di rumah sakit Abdi Waluyo merupakan ungkapan berduka, rasa kehilangan yang dirasakan karena meninggalnya Mirna. Sehingga sangat salah apabila pernyataan I'm sorry tersebut diartikan sebagai permintaan maaf karena terdakwa telah melakukan sesuatu terhadap Mirna atau siapapun. Analisa saat Mirna dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo. Bahwa sesungguhnya ketika Mirna dibawa ke klinik di Mall Grand Indonesia dan saksi Hani meminta tabung oksigen serta meminta dokter untuk mengecek detak jantung Mirna. Dokter mengatakan detak jantung masih baik. Akan tetapi Hani mengkhawatirkan kondisi tubuh Mirna yang tidak memberi respon dan tidak sadar. Saksi Arif pun khawatir apabila Mirna terkena stroke, sehingga mereka berinisiatif untuk membawa Mirna ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan yang lebih intensif dengan menggunakan mobil Arif. Bahwa tindakan Arif dan Hani yang membawa Mirna dengan kondisi Mirna yang belum mendapatkan pertolongan pertama secara intensif di klinik Mall Grand Indonesia dan dibawa dengan mobil pribadi Arif, tindakan tersebut justru dapat memperburuk keadaan Mirna yang pada saat itu kondisi jantungnya terdeteksi masih baik. Arif dan Hani tidak memiliki latar belakang atau kemampuan menangani korban dalam keadaan darurat. Sehingga keputusan mereka untuk membawa langsung Mirna ke rumah sakit justru salah. Di mana di dalam persidangan Hani menjelaskan bahwa ia duduk di kursi mobil bagian tengah dengan memegang tubuh Mirna yang terbaring dengan membawa tabung oksigen. Bahwa dengan kondisi Hani yang memegang tubuh Mirna tersebut sangat potensial sekali. Setiap tindakan yang dilakukan Hani untuk menolong Mirna justru memperburuk kondisi Mirna. Mungkin saja posisi tangan Hani saat memegang tubuh Mirna tanpa sadar menutupi mulut ataupun hidung Mirna sehingga membuatnya kesulitan untuk bernafas. Bahwa kondisi Mirna di dalam mobil dijelaskan mulutnya terus mengeluarkan gelembung busa atau buih dan ia terus berusaha mengelap mulut Mirna.
bahwa dengan demikian patut diduga bahwa tabung oksigen yang mereka bawa dari klinik tersebut tidak digunakan sebagaimana